Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daulat Alut Jawa Pasopati. NIM saya 2025 0140 125. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat laptop dan seluler lainnya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu laptop dan perangkat seluler lainnya. Laptop pertama terutama digunakan oleh para pebisnis yang perlu mengakses dan memasukkan data saat berada di kantor. Penggunaan laptop terbatas karena biaya, berat, dan kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan komputer desktop yang lebih murah. Peningkatan teknologi telah memungkinkan laptop menjadi ringan, bertenaga, dan jauh lebih terjangkau. Karena itu, laptop dapat ditemukan di hampir setiap lingkungan saat ini. Laptop menjalankan sistem operasi yang sama dengan komputer desktop dan sebagian besar dilengkapi dengan WiFi bawaan, webcam, mikrofon, speaker, port, dan memasang komponen eksternal. Perangkat seluler adalah perangkat apapun yang dipegang tangan, ringan, dan biasanya memiliki layar sentuh atau input. Seperti komputer desktop atau laptop, perangkat seluler menggunakan sistem operasi, menjalankan aplikasi, game, dan memutar film dan musik. Perangkat seluler juga memiliki arsitektur CPU yang berbeda dirancang untuk memikat set instruksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan prosesor laptop dan desktop. Dengan meningkatnya permintaan dan mobilitas popularitas laptop dan perangkat seluler lainnya tersebut meningkat. Bab ini berfokus pada banyak fitur laptop, perangkat seluler, dan kemampuannya. Anda akan mempelajari fitur dan fungsi laptop dan perangkat seluler seperti ponsel. Di sini kita akan mempelajari fitur fungsi laptop dan perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet, serta cara melepas dan memasang komponen internal dan eksternal. Di akhir bab ini, kita akan mempelajari pentingnya program pemeliharaan preventif untuk laptop dan perangkat seluler lainnya, dan menerapkan 6 langkah dalam proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan laptop dan perangkat seluler. Pentingnya untuk tidak hanya mempelajari tentang laptop dan perangkat seluler serta komponennya, tetapi juga membangun keterampilan praktik. Dalam bab ini, kita akan meneliti dan mengumpulkan informasi tentang perangkat seluler Android dan iOS di laboratorium. Kita akan meneliti layar laptop, drive, dan spesifikasi sebagai teknisi TI, menunjukkan pertanyaan yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Kita perlu mendapat pengajuan pertanyaan yang akan dicatat dalam pemesanan kerja. Anda akan membuat pertanyaan tertutup dan terbuka untuk diajukan kepada pelanggan tentang permasalahan komputer. Kemudian masuk ke mobilitas. Mobilitas dalam teknologi informasi berarti kemampuan untuk mengakses informasi secara elektronik dari berbagai lokasi di luar rumah atau kantor. Konektivitas seluler hanya dibatasi oleh ketersediaan jaringan seluler atau data. Perangkat seluler memiliki daya mandiri berupa baterai isi ulang, umumnya berukuran kecil dan ringan dan tidak bergantung pada perangkat peripheral lainnya yang terhubung seperti mouse dan keyboard untuk beroperasi. Contoh perangkat seluler adalah laptop, tablet, ponsel pintar, jam tangan pintar, dan perangkat wearable. Masuk ke laptop. Laptop adalah komputer portable, biasanya menjalankan versi lengkap sistem operasi seperti Microsoft Windows, Mac, atau Linux. Laptop dapat memiliki daya komputasi dan sumber daya memori yang sama dengan komputer desktop. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, laptop mengintegrasikan layar keyboard dan perangkat penunjuk seperti touchpad dalam satu perangkat portable. Laptop dapat dioperasikan dari baterai internal atau dari stop kontak listrik. Laptop menawarkan opsi konektivitas seperti jaringan Ethernet, jaringan berkabel atau nirkabel, dan Bluetooth. Laptop menawarkan opsi koneksi
perangkat seperti USB dan HDMI. Laptop juga sering memiliki koneksi speaker dan mikrofon. Beberapa laptop menawarkan konektivitas grafis menggunakan berbagai jenis standar grafis, mirip dengan komputer desktop, namun membuat laptop lebih portable. Beberapa opsi koneksi variabel mungkin memerlukan perangkat keras tambahan seperti dock atau port replikator. Untuk meningkatkan probabilitas laptop, mungkin mengorbankan beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh komputer desktop. Misalkan, laptop mungkin tidak menggunakan prosesor tercepat yang tersedia karena masalah perbandingan dan konsumsi daya yang tinggi. Meningkatkan memori laptop mungkin terbatas, dan beberapa jenis memori laptop lebih mahal daripada memori desktop yang sebanding. Laptop juga kekurangan kemampuan ekspansi seperti desktop. Kartu ekspansi, khususnya penyimpanan volume besar, seringkali tidak dapat dipasang di laptop. Misalnya, peningkatan substance grafis di laptop kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan. Kemudian masuk ke karakteristik smartphone. Smartphone berbeda dari laptop karena menjalankan sistem operasi khusus untuk dirancang untuk perangkat seluler. Contoh sistem operasi ini adalah Android milik Google dan iOS milik Apple. Ponsel pintar mungkin memiliki keterbatasan dalam penggambaran sistem operasi OS, sehingga dapat menjadi usang dan memerlukan pembelian ponsel baru untuk memanfaatkan fitur-fitur baru dari OS dan aplikasi yang membutuhkan versi OS yang lebih tinggi. Perangkat lunak ponsel pintar biasanya terbatas pada aplikasi yang diunduh dari toko seperti Google Play atau App Store. Ponsel pintar sangat ringkas dan cukup canggih. Ponsel ini memiliki layar sentuh kecil tanpa keyboard fisik. Keyboard ditampilkan di layar karena ukuran yang sangat kecil. Ponsel pintar biasanya hanya memiliki satu atau dua jenis koneksi fisik seperti USB dan headphone. Ponsel pintar menggunakan opsi konektivitas seluler, layanan suara, teks, dan data koneksi. Data lainnya termasuk Bluetooth dan Wi-Fi. Kemudian masuk ke dalam fitur ponsel. Fitur tambahan dari ponsel pintar adalah layanan lokasi. Sebagai besar, ponsel menyertakan fungsi sistem penentuan posisi global atau yang disebut GPS. Penerima GPS di ponsel menggunakan satelit dan menentukan lokasi geografis perangkat. Hal ini memungkinkan lokasi perangkat digunakan oleh aplikasi untuk berbagai tujuan seperti pembaruan media sosial atau menerima penawaran dari bisnis terdekat. Beberapa aplikasi memungkinkan ponsel pintar untuk bertindak sebagai GPS navigasi yang memberikan panduan untuk mengemudi, bersepeda, atau berjalan kaki. Jika GPS dimatikan, sebagian besar ponsel pintar masih dapat menentukan lokasi dengan cara yang kurang tepat, dengan menggunakan informasi yang berasal dari antena layanan seluler terdekat atau Wi-Fi, akses Wi-Fi terdekat. Fitur lain dari beberapa ponsel pintar adalah kemampuan untuk tethering atau berbagi koneksi dan data seluler dengan perangkat lain. Ponsel pintar dapat dikonfigurasi untuk bertindak sebagai modem yang menyediakan perangkat lain ke jaringan data seluler melalui USB, Bluetooth, atau Wi-Fi. Tidak semua operator ponsel pintar mengizinkan tethering. Kemudian masuk ke tablet dan e-reader. Tablet mirip dengan ponsel pintar karena menggunakan sistem operasi seluler khusus seperti Android atau iOS, namun sebagian besar tablet tidak memiliki kemampuan untuk mengakses jaringan seluler. Beberapa model kelas atas memang menggunakan akses ke layanan seluler. Tidak seperti ponsel pintar, tablet biasanya memiliki layar sentuh yang lebih besar. Layarnya seringkali cukup jelas. Dalam rendering grafis, tablet biasanya menawarkan konektivitas seperti Wi-Fi dan Bluetooth, dan sebagian besar memiliki port USB dan audio. Selain itu, beberapa tablet menyertakan penerima GPS yang dapat diaktifkan untuk menyediakan layanan lokasi. Mirip dengan ponsel pintar, sebagian besar aplikasi yang berfungsi di ponsel juga tersedia untuk di tablet. Pembaca e-book seperti Amazon Kindle adalah perangkat khusus dengan layar hitam putih yang telah dioptimalkan untuk membaca teks. Meskipun menyerupai tablet, perangkat ini kekurangan banyak fitur dan fungsi yang disediakan tablet. Akses web
terbatas pada e-book. Kemudian masuk kepada perangkat wearable, smartwatch, dan fitness tracker. Perangkat wearable adalah perangkat pintar yang dirancang untuk dikenalkan di tubuh atau dipasang pada pakaian. Dua perangkat wearable populer adalah smartwatch dan fitness tracker. Smartwatch adalah jenis perangkat wearable yang mencakup mikroprosesor, sistem operasi khusus untuk aplikasi. Sensor smartwatch dapat mengumpulkan data tentang berbagai aspek tubuh seperti detak jantung. Penggunaan Bluetooth untuk melaporkan informasi ini kembali ke perangkat lain seperti smartphone. Smartphone kemudian meneruskan informasi tersebut ke aplikasi melalui internet untuk penyimpanan dan analisis. Beberapa smartwatch juga dapat terhubung langsung ke jaringan seluler, berfungsi sebagai tampilan yang nyaman untuk notifikasi dari aplikasi, dapat menyertakan layanan lokasi GPS dan kemampuan untuk menyimpan, memutar musik, dan daftar putar. Fitness tracker mirip dengan smartwatch tetapi terbatas pada pemantauan tubuh seperti aktivitas fisik, tidur, olahraga. Fitbit adalah contoh populer yang memantau detak jantung dalam jumlah langkah yang diambil. Mirip dengan pelacak kebugaran, terdapat perangkat pemantauan kesehatan yang lebih canggih yang dapat mengidentifikasi serangan jantung, membantu kualitas udara, dan mengidentifikasi kadar oksigen dalam darah. Perangkat ini dapat memberikan data berkualitas rumah sakit pada praktisi perawatan kesehatan. Pertama, terutama digunakan oleh para pebisnis yang perlu mengakses dan memasukkan data. Saat berada di luar kantor, pengguna laptop terbatas karena biaya, berat, dan kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan komputer desktop yang lebih murah. Peningkatan teknologi telah memungkinkan laptop menjadi ringan, bertenaga, dan jauh lebih terjangkau. Karena itu, laptop dapat ditemukan di hampir setiap lingkungan saat ini. Laptop menjalankan sistem operasi yang sama dengan komputer desktop dan sebagian besar dilengkapi dengan Wi-Fi bawaan, webcam, mikrofon, speaker, dan port untuk memasang komponen eksternal. Perangkat seluler adalah perangkat apapun yang bisa dipegang dengan tangan, ringan, biasanya memiliki layar sentuh untuk input seperti komputer desktop atau laptop. Perangkat seluler menggunakan sistem operasi, menjalankan aplikasi, game, memutar film, dan musik. Perangkat seluler juga memiliki arsitektur CPU yang berbeda, dirancang untuk set instruksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan prosesor laptop dan desktop. Dengan meningkatnya permintaan akan mobilitas, popularitas laptop, perangkat seluler, dan lainnya serta terus meningkat, bab ini berfokus pada banyaknya fitur laptop, perangkat seluler, dan kemampuannya. Perangkat yang dapat dipakai realitas bertambah atau virtual. Dalam realitas bertambah, AR, grafik komputer diintegrasikan dengan apa yang terlihat di dunia nyata. Biasanya melalui kamera perangkat seperti yang ditunjukkan untuk tablet pada gambar pertama. Hamparan grafik dapat berupa karakter kartun dalam aplikasi game hingga informasi atau pelatihan manajemen darurat bagi petugas tanggap pertama. Anda banyak potensi menggunakan AR, dan ini adalah salah satu bidang yang paling menjanjikan untuk pengembangan produk di masa depan. Berkaitan dengan AR adalah realitas virtual (VR). Dalam VR, pengguna menggunakan headset khusus yang menampilkan grafik dan komputer terpisah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Keduanya, grafiknya ini imersif 3 dimensi dan menciptakan dunia yang sangat realistis. Gerakan pengguna VR dideteksi oleh sensor yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan bergerak di lingkungan virtual. VR sangat populer dalam game tetapi memiliki aplikasi di bidang lain seperti pendidikan dan pelatihan. Oke, kemudian masuk ke yang berikutnya, yaitu lampu latar dan infrared. Lampu latar dan infrared LCD tidak menghasilkan cahaya sendiri, namun lampu latar bersinar melalui layar yang
menerangi tampilan. Dua jenis lampu latar yang umum adalah lampu fluorescent katoda dingin CCFL dan LED dengan CCFL terhubung ke fluorescent dihubungkan ke infrared yang digunakan untuk mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik dari AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnian Ahmad dengan NIM 20250140106. Kali ini saya akan membahas materi tentang konfigurasi laptop. Materi yang pertama yaitu konfigurasi pengaturan daya, manajemen daya. Manajemen daya adalah sistem yang mengatur penggunaan listrik pada laptop agar tidak boros baterai. Dengan manajemen daya yang baik, laptop dapat digunakan lebih lama tanpa harus sering mengisi daya. Hal ini sangat penting karena laptop bergantung pada baterai sebagai sumber energi utama. Teknologi Advanced Configuration and Power Interface atau yang disingkat ACPI berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan sistem operasi. ACPI memungkinkan sistem mengatur kondisi daya pada laptop, seperti menyalakan, mematikan, atau menempatkan perangkat ke mode hemat daya, mode sleep. Dengan cara ini, komponen yang tidak sedang digunakan dapat mengurangi konsumsi listrik. Kesimpulannya, manajemen daya dan ACPI membantu laptop bekerja secara efisien, menghemat baterai, serta menjaga kinerja tetap optimal sesuai kebutuhan pengguna. Mengelola pengaturan ACPI di BIOS. Teknis seringkali diharuskan untuk mengkonfigurasi pengaturan daya dengan mengubah pengaturan di BIOS atau pengaturan EFI. Konfigurasi pengaturan daya memengaruhi hal-hal berikut, yaitu status sistem, mode baterai dan AC, manajemen thermal, manajemen daya bus, PCI, CPU, dan wake on LAN. Catatan, board mungkin memerlukan koneksi kabel di dalam komputer dari adaptor jaringan ke motherboard. Mode manajemen daya ACPI harus diaktifkan di pengaturan BIOS atau UEFI agar sistem operasi dapat mengkonfigurasi status manajemen daya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk mengaktifkan mode ACPI, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama yaitu masuk ke pengaturan BIOS atau UEFI. Terus yang langkah kedua, temukan dan masuk ke menu pengaturan manajemen daya. Terus gunakan tombol yang sesuai untuk mengaktifkan mode ACPI. Terus simpan dan keluar. Catatan, langkah-langkah ini umum untuk sebagian besar laptop, tetapi pastikan untuk memeriksa dokumentasi laptop untuk pengaturan konfigurasi spesifik. Tidak ada nama standar untuk setiap status manajemen daya. Produsen yang berbeda mungkin menggunakan nama yang berbeda untuk status nama. Kemudian ada konfigurasi nirkabel Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel jarak dekat yang mengikuti standar IEEE 802.15.1 yang digunakan untuk mengirim suara, musik, video, serta data. Bluetooth bekerja dalam jaringan personal area network atau PAN dengan jangkauan terbatas, di mana kelas 2 merupakan yang paling umum digunakan dengan jangkauan sekitar 10 meter. Bluetooth memiliki beberapa versi dengan kemampuan berbeda. Versi lama 1-3 memiliki konsumsi daya lebih tinggi, sedangkan versi terbaru seperti Bluetooth 4 dan 5 lebih hemat daya dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Bluetooth versi 5 juga menyediakan beberapa pilihan kecepatan data sesuai kebutuhan jangkauan. Untuk keamanan, Bluetooth menggunakan proses pairing dengan PIN serta mendukung enkripsi 128 bit yang melindungi data yang dikirimkan. Koneksi Bluetooth ke laptop. Windows mengaktifkan koneksi ke perangkat Bluetooth secara default. Jika koneksi tidak aktif, cari saklar di bagian depan atau di sisi laptop. Beberapa laptop mungkin memiliki tombol fungsi khusus pada keyboard untuk mengaktifkan koneksi. Jika laptop tidak memiliki teknologi Bluetooth, Anda dapat membeli adaptor Bluetooth yang dicolokkan ke port USB. Sebelum memasang dan mengkonfigurasi perangkat,
Pastikan Bluetooth diaktifkan di BIOS. Nyalakan perangkat dan buat perangkat tersebut dapat ditemukan. Periksa dokumentasi perangkat untuk mempelajari cara membuat perangkat dapat ditemukan. Gunakan panduan Bluetooth untuk mencari dan menemukan perangkat Bluetooth yang berada dalam mode dapat ditemukan. Berikutnya demonstrasi video untuk konfigurasi Bluetooth. Di dalam video ini konfigurasi ada, kemudian demonstrasi video atau konfigurasi Bluetooth. Dalam penjelasan video ini, konfigurasi Bluetooth pada perangkat seluler atau laptop. Dalam penjelasan video ini, Anda akan mempelajari tentang konfigurasi Bluetooth, kelola Bluetooth melalui pengaturan atau tambahkan perangkat, dan memasangkan perangkat. Lanjut, kemudian ada WAN seluler. Laptop dengan kemampuan WAN seluler terintegrasi tidak memerlukan instalasi perangkat lunak dan tidak memerlukan antena atau aksesori tambahan. Saat Anda menghidupkan laptop, kemampuan WAN terintegrasi siap digunakan. Jika koneksi tidak aktif, cari saklar di bagian depan atau di samping laptop. Beberapa laptop mungkin memiliki tombol fungsi khusus pada keyboard untuk mengaktifkan koneksi. Banyak ponsel menyediakan kemampuan untuk menghubungkan perangkat lain. Koneksi ini, yang dikenal sebagai tethering, dapat dilakukan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau dengan menggunakan kabel USB. Setelah perangkat terhubung, perangkat tersebut dapat menggunakan koneksi seluler ponsel untuk mengakses internet. Ketika ponsel memungkinkan perangkat Wi-Fi untuk terhubung dan menggunakan jaringan data seluler, disebut hotspot. Anda juga dapat mengakses jaringan seluler dengan menggunakan perangkat hotspot seluler. Tersedia juga ada adaptor mini, VGA, dan M2 dari kabel untuk laptop yang dapat menyediakan kombinasi konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan atau data seluler. Beberapa adaptor ini memerlukan pemasangan kit antena baru yang memiliki kabel yang biasanya dirutekan di sekitar layar pada penutup laptop saat memasang kartu adaptor dengan fungsi seluler. Kartu SIM juga perlu dimasukkan. Kemudian lanjut Wi-Fi. Ada 4 macam Wi-Fi di sini. Yang pertama yaitu jenis Wi-Fi adaptor nirkabel. Laptop biasanya mengakses internet dengan menggunakan adaptor nirkabel. Adaptor nirkabel dapat terpasang di dalam laptop atau dihubungkan ke laptop melalui port ekspansi. Terdapat 3 jenis adaptor nirkabel utama yang digunakan pada laptop. Terus jenis adaptor nirkabel kartu mini PCI memiliki 124 pin dan mampu mendukung standar koneksi LAN nirkabel 802.11a, terus 802.11b dan 802.11g. Terus ada kartu mini PCIe memiliki 54 pin dan mendukung standar yang sama dengan mini PCI, ditambah dengan standar LAN nirkabel 802.11n dan 802.11ac. Lanjut ke materi kedua, yaitu instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan komponen laptop. Slot ekspansi, kartu ekspansi. Salah satu kekurangan laptop dibandingkan dengan komputer desktop adalah desainnya yang ringkas dapat membatasi ketersediaan beberapa fungsi. Untuk mengatasi masalah ini, banyak laptop dilengkapi dengan slot express card untuk menambah fungsionalitas. Gambar di bawah menunjukkan perbandingan dua model express card, dan express card 54. Model tersebut memiliki lebar masing-masing 34 mm dan 54 mm. Untuk memasang kartu, masukkan kartu ke dalam slot dan dorong hingga masuk sepenuhnya. Untuk mengeluarkan kartu, tekan tombol eject untuk melepaskannya. Jika express card mendukung fitur hot swap label, ikut langkah-langkah berikut untuk melepasnya dengan aman. Langkah pertama, klik ikon lepaskan perangkat keras dengan aman di baki sistem Windows untuk memastikan perangkat tidak sedang digunakan. Yang kedua, klik perangkat yang ingin Anda hapus. Sebuah pesan akan muncul yang memberitahu Anda bahwa aman untuk menghapus perangkat tersebut. Langkah ketiga, lepaskan perangkat hot
swappable dari laptop. Kemudian, express card dan perangkat USB umumnya dapat dilepas pasang saat komputer masih menyala, hot swappable. Namun, melepas perangkat yang tidak dapat dilepas pasang saat komputer masih menyala dapat menyebabkan kerusakan pada data dan perangkat. Kemudian ada memori flash. Anda perlu mengetahui jenis-jenis memori flash eksternal dan pembacanya berikut ini. Flash drive eksternal. Flash drive eksternal adalah perangkat penyimpanan yang dapat dilepas yang terhubung ke port ekspansi seperti USB, SATA, atau Firewire. Flash drive eksternal dapat berupa drive SSD atau perangkat yang lebih kecil seperti yang ditujukan pada gambar. Kartu flash. Kartu flash adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash untuk menyimpan informasi. Kartu flash berukuran kecil, portable, dan tidak memerlukan daya untuk menyimpan data. Kartu ini umum digunakan di laptop, perangkat seluler, dan kamera digital. Pembaca kartu flash. Sebagian besar laptop modern memiliki pembaca kartu flash untuk kartu flash security digital (SD) dan secure digital high capacity. Catatan: kartu memori flash dapat dilepas pasang saat perangkat beroperasi hot swappable dan harus dilepas dengan mengikuti prosedur standar untuk pelepasan perangkat hot swappable. Kemudian ada pembaca kartu pintar. Kartu pintar mirip dengan kartu kredit, tetapi memiliki mikroprosesor tertanam yang dapat diisi dengan data. Kartu ini dapat digunakan untuk panggilan telepon, pembayaran tunai elektronik, dan aplikasi lainnya. Mikroskroper pada kartu pintar berfungsi untuk keamanan dan dapat menyimpan informasi jauh lebih banyak daripada strip magnetik yang terdapat pada kartu kredit. Baca kartu pintar digunakan untuk membaca dan menulis ke kartu pintar dan dapat dihubungkan ke laptop. Menggunakan port USB, ada dua jenis pembaca kartu pintar, yaitu yang pertama kontak dan yang kedua nirsentuh. Kemudian memori SO-SODIMM. Merek dan model laptop menentukan jenis RAM yang dibutuhkan. Penting untuk memilih jenis memori yang secara fisik kompatibel dengan laptop. Sebagian besar komputer desktop menggunakan yang memori yang masuk ke slot DIMM. Sebagian besar laptop menggunakan modul memori berprofil lebih kecil dari yang disebut SODIMM. SODIMM memiliki konfigurasi 72 pin dan 100 pin untuk mendukung transfer 32 bit dan konfigurasi 144 pin, 200 pin, dan 204 pin untuk mendukung transfer 60 bit. Catatan: SODIMM dapat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan versi DDR. Model laptop yang berbeda membutuhkan jenis SODIMM yang berbeda. Lanjut, kemudian pengganti komponen laptop. Gambaran umum penggantian perangkat keras. Komponen laptop terbagi menjadi CRU, yaitu bagian yang dapat diganti oleh pengguna seperti baterai dan RAM, serta FRU, yaitu bagian yang sebaiknya diganti oleh teknisi seperti motherboard, layar LCD, dan keyboard. Perbaikan FRU umumnya dilakukan di pusat layanan karena memerlukan keterampilan khusus. Sebelum memperbaiki laptop, pengguna perlu memeriksa garansi, mencadangkan data, sumber listrik, dan mengikuti manual servis agar perbaikan aman dan tidak merusak perangkat. Lanjut, kemudian daya. Berikut beberapa tanda bahwa baterai seperti yang ditujukan mungkin perlu diganti. Yang pertama, baterai tidak menyimpan daya. Yang kedua, baterai terlalu panas. Kemudian ketiga, baterainya bocor. Jika Anda mengalami masalah yang Anda duga terkait dengan baterai, ganti baterai dengan baterai yang diketahui berfungsi baik dan kompatibel dengan laptop. Jika baterai pengganti tidak dapat ditemukan, bawa baterai ke pusat perbaikan resmi untuk diuji. Baterai pengganti harus memenuhi atau melampaui spesifikasi pabrikan laptop. Baterai baru harus menggunakan bentuk dan ukuran yang sama dengan baterai asli. Baterai pengganti harus memenuhi atau melampaui spesifikasi pabrik laptop. Baterai baru harus menggunakan bentuk dan ukuran yang sama dengan baterai asli. Tegangan, daya, dan adaptor AC juga harus memenuhi spesifikasi pabrikan.
Yang terakhir yaitu penyimpanan internal dan drive optik. Perangkat penyimpanan laptop berukuran 1,8 inci atau 2,5 inci dan umumnya termasuk CRU sehingga dapat diganti pengguna. Sebelum membeli, pastikan kompatibilitas melalui dokumentasi produsen. Penyimpanan dapat diakses melalui slot khusus dan pengecekan pemasangan dilakukan lewat BIOS, POS, atau Device Manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadu Devi Terayafa dari NIM 2025 0140 0140. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengganti interval penyimpanan dan drive optik di laptop. Lihat manual untuk mengganti penyimpanan internal dan drive optik di model laptop. Oke, yang pertama, matikan laptop. Pastikan laptop dalam kondisi mati total atau shutdown, bukan sleep atau enable. Lepaskan pengisi daya atau charger. Nah, lepasin baterai. Jika laptop memiliki baterai eksternal yang bisa dilepas, lepaskan terlebih dahulu jika baterainya tertanam. Anda itu harus ekstra hati-hati atau mencabut konektor baterai dalam keadaan casingnya setelah dibuka gitu. Alatnya itu yaitu siapkan obeng persensi, biasanya jenis plus, dan alat cangkil plastik atau suppedegar. Nah, jika diperlukan ya. Yang kedua itu mengganti penyimpanan internal HDD or SSD. Sebagian besar laptop menggunakan slot data 2,5 atau slot M2. Nah, buka panelnya, lepaskan skrup di bagian bawah laptop. Beberapa laptop memiliki panel khusus untuk menyimpan, sementara yang lain mengharuskan seluruh penutup bawah lepas. Lepas drive lama, terus cari posisi hard disk atau SSD. Lepaskan skrup yang menahan bracket drive ke bodi laptop. Terus tarik drive secara horizontal untuk menjauh dari konektor SATA, atau lalu angkat dan pasang drive yang baru. Nah, pindahkan bracket dari bracket lama ke bracket baru jika ada. Masukkan drive baru ke konektor hingga mantap, hingga pas. Terus pasang kembali skrup pengunci. Yang ketiga, mengganti drive optik DVD or ROM. Banyak pengguna mengganti drive optik dengan HDD Candy agar bisa menambah hard disk kedua, sehingga skrup pengunci biasanya terdapat satu skrup di bagian bawah laptop. Seringkali biasanya ditandai dengan ikon disket atau lingkaran yang menahan drive optik. Terus tarik keluar. Setelah skrup dilepas, gunakan kuku atau alat tipis untuk drive keluar dari slotnya. Pindahi bezel. Jika Anda menggantikan dengan HDD Candy, lepaskan penutup dengan depan bezel plastik dari drive lama dan pasang ke Candy agar tampilan luar laptop tetap rapi. Nah, pasang kembali, masukkan drive optik baru atau Candy ke dalam slot hingga terkunci. Lalu pasang kembali skrup penahannya. Yang keempat, langkah akhir nih, yaitu pasang kembali semua penutup dan skrupnya, pasang kembali baterai dan menyalakan laptop. Nih ada catatan. Jika kalian mengganti drive utama dengan SSD kosong, Anda perlu melakukan instalasi ulang sistem operasi Windows atau Linux menggunakan bootable USB. Nah, terus di sini kita akan cara memasang kartu nirkabel. Yang pertama tuh matikan laptopnya. Terus pastikan laptop dalam keadaan kondisi shutdown sepenuhnya. Terus matikan daya, terus lepas pengisi daya dan semua aksesoris yang terhubung. Cabut baterai jika laptop memiliki baterai eksternal, lepaskan, dan jika baterai tertanam, mestikan Anda cabut konektor baterai dan motherboardnya sehingga setelah casing dibuka untuk mencegah hubungan arus pendek. Yang kedua, membuka casing laptop. Balikkan laptop, lepaskan semua skrup pada panel bawah, gunakan obeng Philippines yang sesuai biasanya. Ukurannya itu biasanya 0 atau 00. Nah, gunakan alat cangkil plastik atau sponger untuk
memisahkan panel bawah dari bodi laptop secara perlahan. Temukan posisi kartu nirkabel. Bentuknya biasanya persegi kecil dengan dua kabel tipis hitam dan putih yang menempel di atasnya. Yang ketiga itu lepaskan dan memasang kartu nirkabel. Lepas kabel Athena, gunakan kuku atau pinset untuk menarik konektor kabel Athena hitam atau putih ke atas secara tegak lurus dari kartu. Jangan ditarik secara paksa ke samping, nanti itu dia bisa menyebabkan bahaya, guys. Terus tarik kartu keluar dari slotnya secara perlahan dan mengikuti arah kemiringan. Pasang lagi kartu yang baru, masukkan kartu baru ke dalam slot pada sudut yang sama, tekan ke bawah lalu pasang kembali ke sekropnya. Hati-hati guys, hati-hati. Terus pasang kabel Athena, tekan konektor kabel Athena kembali ke terminal pada kartu. Pastikan Anda itu memasang sesuai tanda, biasanya tuh angka 1 atau 2 gitu guys, dengan tanda segitiga hitam atau putih pada kartu. Yang keempat, langkah-langkah pasca internalisasi. Pasang kembali casing dan baterai. Setelah itu install driver. Setelah menyalakan laptop, kartu nirkabel baru mungkin memerlukan driver agar berfungsi. Jika Anda tidak memiliki koneksi internet, Anda mungkin perlu mengunduh driver terlebih dahulu dari perangkat lain menggunakan kabelan atau USB. Nah, ini kita juga cari tahu model spesifik laptop Anda. Sebelum mencari manual, Anda butuh tuh nomor model yang akurat. Caranya yaitu yang pertama, stiker bawaan dari laptopnya. Biasanya tuh ada model atau singkatannya M or N gitu. Yang kedua tuh melalui Windows, tekan tombol Windows plus R, ketik minfo 32 ms info 32 lalu tekan enter. Lihat pada bagian sistem modelnya. Nah, ini kita masuk cara menemukan manual resmi atau servis manual. Nah, hampir semua produsen menyediakan servis manual atau hardware maintenance manual yang berisi instruksi bongkar-bongkar pasang langkah demi langkah. Dalilnya yaitu buka situs Dell Sport, masukkan service tag, lalu cari bagian manless and documents, cari dokumen bernama hardware manual atau service manual. Biasanya kalau dari HP, laptop dari merek HP itu modelnya HP customer support. Cari bagian user guides dan pilih maintenance and service guides. Yang Lenovo, buka Lenovo Support, masukkan model dan cari hardware maintenance manual HMM. Biasanya disebut HMM singkatannya. Yang ketiga yaitu Asus atau Acer, biasanya terdapat dalam user manual di bagian update memori pada situs dukungan masing-masing. Nah, yang ketiga, ya langkah umumnya ini mengganti SODIMM. Meskipun setiap laptop itu berbeda, teman-teman, proses dasarnya hampir selalu mengikuti alur ini. Persiapannya yaitu matikan laptop sepenuhnya, guys. Bukan sleep atau hibernate, dan cabut pengisi dayanya. Buka casing dan baut penutup bawahnya dengan menggunakan obeng ya, teman-teman. Cabut baterai, cabut konektor baterai internal sebelum menyentuh RAM untuk menghindari hubungan arus pendek atau korsleting. Nah, lepas RAM lama, terus tekan klik mengunci dari sisi kanan dari kiri slot RAM ke arah luar secara bersamaan. Gini guys, gitu guys, bersamaan. Terus untuk menghindari hubungan arus pendek, bukan guys. Terus RAM akan terangkat secara otomatis ke sudut sekitar 30 derajat, guys. Pasang RAM baru, masukkan RAM baru ke slot dengan sudut yang sama. Pastikan bukan tarik guys, tapi tekik di lubang kecil pada RAM sejajar dengan telonjang di slot. Tekan ke bawah hingga klip pengunci bunyinya klik gitu, guys. Klik.
wajib bunyi klik guys, agar dianya tuh kayak bunyi itu menandakan bahwasannya dia tuh udah perfect, udah masuk gitu guys, udah masuk dengan pas, jadi nggak ada kendor atau kayak ada sisanya gitu guys. Jadi gini guys, kayak klik gitu guys, biasanya itu berbunyi klik gitu. Nah biasanya terus lanjut next, bagaimana maintenance dan service guide. Yang pertama itu, pabrik tidak akan mencantumkan cara bongkar pasang di buku panduan pengguna biasa. Kalian harus mencari dokumen teknis yang lebih mendalam. Gunakan kunci pencarian, biasanya itu buka Google dan ketik model laptop kalian sendiri guys, service manual PDF atau model laptop kalian, hardware maintenance manual. Identifikasi jenis keyboardnya yaitu external drop it. Biasanya tuh keyboardnya dilepas dari atas tanpa membongkar seluruh mesin, umum pada seri Dell, Latitude Dell, Lenovo atau ThinkPad lama. Nah, internal mount, Anda harus membongkar casing bawah, baterai dan motherboard untuk menjangkau keyboard, umum pada laptop tipis modern. Yang kedua, alat yang dibutuhkan, biasanya tuh dibutuhkannya obeng guys. Obeng tuh wajib, apalagi obeng yang tandanya plus guys. Plus biasanya itu kalau nggak kosong guys, itu kodenya guys. Nah, spogger atau alat pengungkit plastik untuk membuka klip tanpa merusak casing. Pinset untuk memasang kabel ribbon yang tipis, yang kecil. Terus 3, langkah-langkah umum penggantian. Setelah Anda mendapatkan manual spesifik, alur kerjanya biasanya seperti ini: matikan listrik, terus cabut charger dan wajib lepas konektor baterai internal. Agar apa guys? Agar tidak connect, agar tidak ada alur listrik kecil dan tersengat listrik, bisa dibilang guys. Terus pelepasan baut manual akan menunjukkan baut mana yang bagian bawah laptop ditandai dengan ikon keyboard kecil. Terus mengangkat keyboard menggunakan alat pengungkit plastik di sela-sela pinggiran keyboard untuk melepas klip penguncinya. Lepaskan kabel ribbon, hati-hati guys, karena mengangkat keyboard Anda kabel dan pilih ribbon yang terhubung ke dalam motherboard. Buka kunci pengait hitam kecil pada slotnya sebelum menarik kabelnya guys. Terus next, perangkat khusus atau seperti device. Pilih pemanah di atas untuk mempelajari lanjut tentang perangkat khusus guys. Perangkat khusus Anda banyak jenis perangkat pintar lainnya. Perangkat ini dapat menggunakan keuntungan dari konektivitas jaringan dan fungsi-fungsi tingkat lanjut. Jaringan data nirkabel dan seluler, wireless and cellular data networks. Terus jaringan data nirkabel, wireless and data networks, kemampuan laptop, tablet atau ponsel untuk terhubung ke internet secara nirkabel, secara memberikan kebebasan bagi orang-orang yang bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bermain dimanapun mereka mau. Terus perangkat seluler biasanya memiliki 2 opsi untuk koneksi internet nirkabel. Yang pertama ada WiFi. Nah, WiFi ini koneksinya jaringan nirkabel disediakan menggunakan WiFi lokal guys. Kalian mungkin perlu mendaftarkan perangkat ke operator, memberikan semacam pengenal unik. Setiap perangkat seluler memiliki nomor unik 15 digit yang biasa disebut dengan Internal Mobile Equipment IDVD atau biasa disebut dengan IMEI. Terus nomor ini mengidentifikasikan perangkat ke jaringan operator. Nomor-nomor tersebut berasal dari keluarga perangkat yang disebut Global System for Mobile Communication atau biasa disebut dengan GSM. Nomor tersebut seringkali dapat ditentukan di pengaturan konfigurasi perangkat atau di kompartemen baterai jika baterainya dapat dilepas. Pengguna perangkat juga diidentifikasi menggunakan nomor unik yang disebut Internal Mobile Subscriber Identity, biasa disebut dengan IMSI. IMSI ini sering diprogram pada kartu subscriber individu model atau biasa disebut dengan SIM, atau
atau dapat diprogram pada ponsel itu sendiri, tergantung pada jenis jaringannya. WiFi biasanya lebih disukai daripada koneksi seluler karena biasanya gratis. Radio video ini menggunakan daya baterai yang lebih sedikit daripada radio seluler, sehingga baterai perangkat harus bertahan lebih lama saat menggunakan WiFi. Banyak bisnis, organisasi, dan lokasi sekarang juga menawarkan koneksi WiFi gratis untuk menarik pelanggan, misalnya kedai kopi, terus restoran, perpustakaan, terus kayak toko-toko lainnya, kayak transportasi umum gitu guys. Dan seperti itulah biasanya tuh dia tuh menawarkan WiFi gratis kepada pengguna. Institusi pendidikan juga telah mengadopsi koneksi WiFi, misalnya kampus perguruan tinggi memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan ke WiFi perangkat ke WiFi mereka. Dan daftar kelas, menonton kuliah, dan mengumpulkan tugas. Fungsinya biasa seperti itu guys. Nah, next kita itu ke nih model pesawat atau airplanes mode. Kalian juga mungkin mengharuskan untuk mengaktifkan akses seluler Anda. Misalnya maskapai penerbangan biasanya meminta penumpangnya untuk mematikan datanya. Untuk menyederhanakan proses ini, sebagian besar perangkat seluler memiliki pengaturan yang biasanya disebut dengan mode pesawat guys. Pengaturan ini mematikan semua radio seluler serta WiFi dan Bluetooth. Nah, terus ada hotspot. Fitur seluler ini berguna lainnya untuk menggunakan perangkat seluler sebagai hotspot. Hotspot ini adalah ketika perangkat seluler digunakan untuk menyediakan koneksi internet ke perangkat internet lain. Nah, maksudnya itu guys, kayak kita nih punya data, teman kita nih nggak punya data, kita tuh bisa membagikan data kita kepada orang teman kita ini yang tidak ada datanya, tidak ada paketnya guys, sehingga dia tuh mendapatkan data, tapi itu data dari data yang kita paket atau biasa data kita sebut ke teman kita ini yang tidak memiliki datanya, itu paket data. Tuh guys, itu adalah hotspot. Nah, hotspot ini biasa disebut dengan third hearing. Terakhir, ada di aplikasi yang tersedia untuk perangkat seluler yang dapat menjadi alat berguna saat diagnosis masalah radio perangkat seluler, misalnya menganalisis WiFi atau WiFi analyzer dapat digunakan untuk menampilkan informasi tentang jaringan dari kabel. Sementara penganalisis menara seluler atau cell tower analyzer dapat digunakan pada jaringan seluler. Nah, next kita ada Bluetooth. Bluetooth ini untuk perangkat seluler. Setiap gambar untuk Bluetooth ini gunanya kayak bisa jadi speaker, keyboard, earphone, terus keyboard ini juga standar jaringan gitu guys. Standar jaringan yang terdiri dari dua tingkat spesifik dan tingkat protokol. Tingkat spesifik ini dari Bluetooth adalah standar frekuensi radio perangkat terhubung ke dalam kemampuan Bluetooth lainnya, dan tingkat protokol ini disebut sebagai pemasangan Bluetooth atau Bluetooth pairing. Pada tingkat protokol, perangkat menyetujui kapan bit dikirim, bagaimana mereka dikirim, dan bahwa apa yang mereka terima sama dengan apa yang mereka kirim. Nah, itu dia Bluetooth. Next, pin guys, pin pada Bluetooth. Selama proses pemasangan, pin mungkin diminta untuk mengautentifikasi proses pemasangan. Seperti pada ditunjukkan pada gambar, pin seringkali berupa angka guys, tetapi bisa juga berupa kode untuk numerik atau kunci sandi passkey. Mempersulit gitulah guys. Pin disimpan menggunakan layanan pemasangan sehingga tidak dapat masukkan lagi saat perangkat mencoba terhubung di lain waktu. Hal ini juga nyaman dan menggunakan handset dengan ponsel cerdas agar tidak diganggu-ganggu oleh orang-orang yang mungkin iseng atau orang yang mungkin tidak tahu ini tuh kenapa terhubung. Biasa disebut dengan tidak sengaja. Makanya dibuatlah pinnya ini guys. Dah, sampai sini aja.
Perkenalkan, nama saya Syauki Ahmadyan. Saya akan melanjutkan jenis data yang akan disinkronkan. Banyak orang menggunakan kombinasi perangkat desktop, laptop, atau tablet, dan smartphone untuk mengakses dan menyimpan informasi. Ini sangat membantu ketika informasi spesifik sama di beberapa perangkat. Misalnya, saat menjadwalkan janji temu menggunakan program kalender, setiap janji temu baru perlu dimasukkan di setiap perangkat untuk memastikan bahwa setiap perangkat diperbarui. Sinkronisasi data menghilang kebutuhan untuk membuat perubahan pada setiap perangkat. Sinkronisasi data adalah tukaran data antara dua atau lebih perangkat, sambil mempertahankan data yang konsisten pada perangkat tersebut. Metode sinkronisasi mencakup sinkronisasi ke cloud, desktop, dan mobil. Ada banyak jenis data untuk disinkronkan, seperti kontak, aplikasi, email, gambar, musik, video, kalender, penanda buku, dokumen, data lokasi, data media sosial, e-book, data sandi. Nah, cara mengaktifkan sinkronisasi. Sinkronisasi biasanya berarti sinkronisasi data, namun arti sinkronisasi sedikit beberapa antara perangkat Android dan iOS. Perangkat Android dapat menyinkronkan kontak Anda dan data lainnya termasuk dari Facebook, Google, dan Twitter. Akibatnya, semua perangkat yang menggunakan akun Google yang sama akan memiliki akses data yang sama. Hal ini memudahkan pengganti perangkat yang rusak tanpa kehilangan data. Android CNC juga memungkinkan pengguna untuk memilih jenis data yang akan disinkronkan. Perangkat Android juga mendukung sinkronisasi otomatis dengan fitur yang disebut sinkronisasi otomatis. Ini menyingkronkan perangkat dengan server penyediaan layanan secara otomatis tanpa campur tangan pengguna. Untuk menghemat masa pakai baterai, Anda dapat menonaktifkan sinkronisasi otomatis untuk semua atau hanya sebagian data. Berikut ini adalah langkah untuk menyinkronkan perangkat Android. Untuk meninjau data apa yang akan disinkronkan di perangkat Android, yang pertama, buka aplikasi setelah perangkat Anda. Kedua, ketuk akun dan cadangkan. Setelah itu, kelola akun. 3. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun di perangkat, ketuk akun yang Anda inginkan. 4. Ketuk sinkron akun. 5. Tinjau data yang akan disinkronkan dan kapan terakhir kali disinkronkan. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan aplikasi mana yang akan disinkronkan. Untuk menonaktifkan sinkronisasi otomatis di perangkat Android, 1. Buka aplikasi setelah perangkat Anda. 2. Ketuk akun dan cadangkan. Setelah itu, kelola akun. Yang ketiga, nonaktifkan data sinkronisasi otomatis. Perangkat iOS mendukung dua jenis sinkronisasi. Cadangan. Menyalin data pribadi Anda dari ponsel ke komputer atau iCloud. Itu termasuk pengaturan aplikasi, pesan teks, pesan suara, dan jenis data lainnya. Backup menyimpan salin semua data yang dibuat oleh pengguna dan aplikasi. 2. Sinkronisasi. Menyalin aplikasi, musik, video, atau buku baru dari iTunes ke ponsel Anda dan ponsel ke iTunes. Menghasilkan sinkronisasi penuh kedua perangkat. Sinkronkan hanya menyalin media yang diunduh melalui aplikasi seluler iTunes Store dengan menghormati apa yang ditentukan melalui definisi sinkronisasi iTunes. Misalnya, pengguna dapat mencegah film disinkronkan ke ponsel jika pengguna tidak menonton film ponsel. Sebagai aturan umum, saat menghubungkan perangkat iOS ke iTunes, selalu lakukan pencadangan terlebih dahulu, lalu sinkronkan. Urutan ini dapat diubah di preferensi iTunes. Beberapa opsi berguna lainnya tersedia saat melakukan sinkronisasi atau pencadangan di iOS. Lokasi penyimpanan cadangan. iTunes memungkinkan cadangan disimpan di hard drive
komputer lokal atau di layanan online iCloud. Mencadangkan langsung dari perangkat iOS. Selain mencadangkan data dari perangkat iOS ke hard drive lokal atau iCloud melalui iTunes, pengguna dapat mengkonfigurasi perangkat iOS untuk menggunakan salinan data langsung ke iCloud. Ini berguna karena pencadangan dapat dilakukan secara otomatis, menghilangkan kebutuhan untuk terhubung ke iTunes. Mirip dengan Android, pengguna juga dapat menentukan jenis data apa yang dikirim ke cadangan iCloud, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, sinkronkan melalui Wi-Fi. iTunes dapat memindahi dan terhubung ke iOS di jaringan Wi-Fi yang sama. Saat terhubung, proses pencadangan dapat dimulai secara otomatis antara perangkat iOS dan iTunes. Ini berguna karena pencadangan dapat dilakukan secara otomatis setiap kali iTunes dan perangkat iOS berada di Wi-Fi yang sama, menghilangkan kebutuhan akan koneksi USB kabel. Jenis-jenis koneksi sinkronisasi. Untuk menyinkronkan data antara perangkat menggunakan koneksi USB dan Wi-Fi. Sebagian besar perangkat Android tidak memiliki program desktop untuk melakukan sinkronisasi data. Oleh karena itu, sebagian besar pengguna menyinkronkan dengan layanan web Google yang berbeda. Bahkan saat menyinkronkan dengan komputer desktop atau laptop. Salah satu manfaat menyinkronkan data menggunakan metode ini adalah data dapat diakses dari komputer atau perangkat seluler, apapun kapan saja dengan login ke akun Google. Kerugian dari pengaturan ini adalah komputer desktop untuk terpapar bahan dan situasi berbahaya, termasuk kotoran dan kontaminasi, tumpahan, tetesan panas atau dingin yang berlebihan, dan kelembapan yang berlebihan. Di laptop, bahkan banyak komputer ditempatkan di area yang menjaga kebersihan laptop. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat dapat membantu komponen laptop berjalan lebih efisien dan memperpanjang umur peralatan. Program pemeliharaan preventif laptop. Program pemeliharaan preventif penting dalam mengatasi masalah tersebut dan harus menyertakan jadwal rutin untuk memelihara. Pemeliharaan juga harus dilakukan saat pengguna menuntutnya. Jadwal pemeliharaan preventif untuk laptop dapat mencakup praktik yang unik untuk organisasi tertentu, tetapi juga harus mencakup proses standar pembersihan, pemeliharaan hardware, dan pembaruan perangkat lunak. Untuk menjaga kebersihan laptop, bersikap produktif, bukan reaktif. Jauhkan cairan dan makanan dari laptop. Tutup laptop saat tidak digunakan. Saat membersihkan laptop, jangan pernah menggunakan pembersih keras atau larutan yang mengandung amonia. Gunakan bahan non-abrasif, termasuk udara terkompresi, larutan pembersih ringan, kapas, dan kain lembut dan bebas serat. Peringatan: sebelum Anda membersihkan laptop, lepaskan dari semua sumber daya dan keluarkan baterai. Perawatan rutin meliputi membersihkan bulan komponen laptop ini. Casing eksterior. Bersihkan casing dengan kain lembut dan bebas serat yang dibasahi sedikit dengan air atau larutan pembersih ringan. Kedua, ventilasi pendingin dan port. Gunakan terkompresi atau penyedot debu elektrostatik untuk membersihkan debu dan ventilasi dan ventilasi dan kipas di belakang ventilasi. Gunakan pinset untuk menghilangkan kotoran. Dua, tampilan. Bersihkan layar dengan kain lembut dan bebas serat yang dibasahi sedikit dengan pembersihan layar komputer. Keempat, keyboard. Bersihkan keyboard dengan kain lembut dan bebas serat yang sedikit dibasahi dengan air atau larutan pembersih ringan. 6. Touchpad. Bersihkan
Pembukaan touchpad dengan lembut dengan kain lembut dan bebas serat yang dibasahi dengan pembersih yang disetujui. Jangan pernah menggunakan kain basah. Catatan, jika jelas bahwa laptop perlu dibersihkan, bersihkan. Jangan menggunakan perawatan terjadwal berikutnya. Program pemeliharaan preventif perangkat seluler. Perangkat seluler sering dibawa di saku atau dompet. Mereka dapat rusak oleh tetesan, kelembapan berlebihan, panas, atau dingin meskipun layar perangkat seluler dirancang untuk mencegah goresan ringan. Layar sentuh harus dilindungi menggunakan pelindung layar jika memungkinkan. Pemeliharaan preventif untuk perangkat seluler hanya memerlukan 3 tugas dasar: membersihkan, mencadangkan data, dan memperbarui sistem operasi dan aplikasi. Pembersihan, gunakan kain lembut dan bebas serat dan larutan pembersih ringan yang dirancang untuk agar layar sentuh tetap bersih. Jangan gunakan amonia atau alkohol yang membersihkan layar sentuh. Mencadangkan data, simpan salinan cadangan informasi di perangkat seluler ke sumber lain, seperti cloud drive. Informasi tersebut mencakup kontak, musik, foto, video, aplikasi, dan pengaturan yang disesuaikan. Memperbarui sistem dan aplikasi. Ketika versi baru sistem operasi atau aplikasi tersedia, perangkat harus diperbarui untuk memastikan bahwa perangkat berfungsi dengan baik. Pembaruan dapat menyertakan fitur baru, perbaikan, atau peningkatan performa dan stabilitas. Menerapkan proses pemecahan masalah ke laptop dan perangkat seluler lainnya. 6 langkah proses pemecahan masalah. Langkah pertama, identifikasi masalahnya. Langkah kedua, tetapkan teori kemungkinan penyebab. Langkah 3, uji teori untuk menentukan penyebabnya. Langkah 4, tetap rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. 5, verify fungsionalisasi sistem penuh dan jika ada, terapkan tindakan pencegahan. 6. Dokumentasi temuan, tindakan, dan hasilnya. Identifikasi masalahnya. Masalah laptop dan perangkat seluler dapat diakibatkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Teknisi harus dapat menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan untuk memperbaiki perangkat. Proses ini disebut pemecahan masalah. Langkah pertama dalam proses mencegah masalah adalah mengidentifikasi masalah. Gambar tersebut menunjukkan daftar pertanyaan terbuka dan tertutup untuk ditanyakan kepada pelanggan laptop dan perangkat seluler. Langkah pertama, identifikasi masalah untuk laptop. Pertanyaan terbuka. Masalah apa yang Anda alami dengan laptop Anda? Perangkat lunak apa yang telah diinstal baru ini? Apakah yang Anda lakukan ketika masalah identifikasi pesan kesalahan apa yang telah Anda terima? Pertanyaan tertutup, apakah laptop dalam garansi? Apakah laptop saat ini menggunakan baterai? Bisakah laptop beroperasi menggunakan adaptor AC? Bisakah laptop dan menampilkan desktop di sistem operasi? Mengidentifikasi masalah untuk perangkat seluler. Pertanyaan terbuka, apa masalah yang Anda alami? Apa merek dan model perangkat seluler Anda? Penyediaan layanan apa yang Anda miliki? Pertanyaan tertutup, apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya? Apakah Anda orang lain yang menggunakan perangkat seluler? Apakah perangkat seluler Anda dalam garansi? Nah, tetapkan teori kemungkinan penyebab. Setelah Anda berbicara dengan pelanggan, Anda dapat menetapkan teori kemungkinan penyebab. Gambar tersebut menunjukkan daftar beberapa kemungkinan penyebab umum untuk masalah laptop dan perangkat seluler. Langkah kedua, tetapkan teori kemungkinan penyebab. Penyebab umum masalah laptop. Baterai tidak memiliki daya, baterai tidak akan mengisi daya, sambungan kabel longgar, keyboard tidak berfungsi, tombol numlock menyala, modul RAM longgar. Penyebab umum masalah perangkat seluler biasanya itu tombol daya rusak, baterai tidak bisa lagi menahan daya, ada kotoran yang berlebihan di speaker, mikrofon, atau port pengisi daya. Perangkat seluler telah dijatuhkan, perangkat seluler telah terendam.
Menguji teori untuk menentukan penyebab. Setelah Anda mengembangkan beberapa teori tentang apa yang salah, uji teori Anda untuk menentukan penyebab masalah. Gambar tersebut menunjukkan daftar prosedur cepat yang menentukan penyebab pasti masalah atau bahkan memperbaiki masalah. Jika prosedur cepat tidak memperbaiki masalah, teliti masalah lebih lanjut untuk menentukan penyebab pastinya. Langkah ketiga, uji teori untuk menentukan penyebab. Langkah-langkah umum untuk menentukan penyebab masalah laptop. Gunakan adaptor AC dengan laptop, ganti baterai, nyalakan ulang laptop, periksa pengaturan BIOS, lepaskan dan sambungkan kembali kabel, putuskan sambungan periferal, beralih tombol 6 lock, hapus install ulang RAM, tombol caps lock-nya nyala, memeriksa media yang tidak dapat di-boot di perangkat bot. Langkah-langkah umum untuk menentukan penyebab masalah di perangkat seluler. Mulai ulang perangkat seluler, colokan perangkat seluler ke stop kontak AC, ganti baterai perangkat seluler, lepaskan baterai yang dapat dilepas dan pasang kembali. Bersihkan speaker, mikrofon, port pengisi daya atau port koneksi lainnya. Menetapkan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Setelah Anda menemukan penyebab pasti masalah, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Gambar menunjukkan beberapa sumber yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan guna menyelesaikan masalah. Langkah keempat, tetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Jika tidak ada solusi yang tercapai pada langkah sebelumnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Log perbaikan helpdesk, teknik lainnya, situs web fake, produsen, situasi web teknis, grup berita, manual komputer, manual perangkat, forum online, pencarian internet. Memverifikasi fungsional sistem penuh dengan jika berlaku, menerapkan tindakan pencegahan. Pada langkah terakhir, proses pemecahan masalah, dokumentasi temuan, tindakan, dan hasil Anda. Gambar menunjukkan daftar tugas yang diperlukan untuk mendokumentasikan masalah dan solusinya. Langkah kelima, memverifikasi fungsional sistem penuh dan jika berlaku menerapkan tindakan pencegahan. Verifikasi solusi dan fungsional sistem penuh untuk laptop. Nyalakan ulang laptop, pasang semua peripheral, operasikan laptop hanya dengan menggunakan baterai, cetak dokumen dan di aplikasi, ketik contoh dokumen untuk menguji keyboard, periksa penampilan peristiwa untuk peringanan atau error. Verifikasi solusi dan fungsional sistem lengkap untuk perangkat seluler. Nyalakan ulang perangkat seluler, jelajah internet menggunakan Wi-Fi, jelajah internet menggunakan 4G, 3G, atau jenis jaringan operator lainnya. Lakukan panggilan telepon, kirim pesan teks, bukan berbagai jenis aplikasi. Operasional perangkat seluler hanya dengan menggunakan baterai. Temukan tindakan dan hasil dokumen. Pada langkah terakhir, proses pemecahan masalah, dokumentasi temuan, tindakan, dan hasil Anda. Gambar menunjukkan daftar tugas yang diperlukan untuk mendokumentasi masalah dan solusinya. Dokumentasi, temuan, tindakan, dan hasil. Dokumentasi, temuan, tindakan, dan hasil Anda. Diskusikan solusi yang diterapkan dengan pelanggan. Minta pelanggan memverifikasi masalah telah diselesaikan. Berikan semua dokumen pada pelanggan. Dokumentasi langkah-langkah yang diambil untuk mencegah masalah dalam perintah kerja dan jurnal teknis. Dokumentasi komponen apapun yang digunakan dalam perbaikan dokumentasi, waktu yang dihabiskan untuk memecahkan masalah dan solusi umum untuk laptop dan perangkat. Mengidentifikasi masalah dan solusi umum laptop dan masalahnya. Perangkat seluler lainnya dapat dikaitkan dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, atau kombinasi dari ketiganya.
Anda akan menyelesaikan beberapa jenis masalah lebih sering daripada yang lain. Masalah dan solusi umum untuk laptop. Pilih setiap masalah untuk daftar kemungkinan penyebab dan kemungkinan solusi. P-scale di layar mati atau tidak menghasilkan warna. Kemungkinan penyebabnya daya ke pixel telah terputus. Solusinya hanya mungkin hubungi pabrikan. Baterai laptop mendukung sistem untuk jangka waktu yang lebih singkat. Kemungkinan penyebabnya praktik pengisian dan pengosongan baterai yang tepat belum diikuti. Solusinya, ikut prosedur pengisian daya baterai yang dijelaskan dalam manual Anda. Kemungkinan penyebab peripheral tambahan menguras baterai. Solusinya, lepaskan peripheral yang tidak diperlukan dan nonaktifkan nirkabel jika kemungkinan penyebab paket daya tidak berkonfigurasi dengan benar. Solusinya, ubah rencana daya untuk mengurangi penggunaan baterai. Kemungkinan penyebab baterai tidak menahan daya untuk waktu yang lama. Solusinya, ganti baterai. Jaringan berfungsi penuh dan koneksi nirkabel diaktifkan. Tetap laptop tidak dapat terhubungan ke jaringan. Kemungkinan penyebab Wi-Fi dimatikan. Solusinya, nyalakan Wi-Fi menggunakan properti nirkabel atau tombol FN bersamaan dengan kunci serbaguna yang sesuai. Kemungkinan penyebab di luar jangkauan nirkabel. Solusinya, mendekati titik akses nirkabel. Laptop dihidupkan, tetapi tidak ada yang ditampilkan di layar saat tutup laptop dibuka kembali. Kemungkinan penyebabnya, saklar pemutus layar kotor atau rusak. Solusinya, periksa manual perbaikan laptop untuk petunjuk tentang membersihkan atau mengganti saklar pemutus LCD. Laptop telah memasukkan ke mode tidur. Tekan tombol pada keyboard untuk mengeluarkan komputer dari mode tidur. Layar laptop berkedip. Kemungkinan penyebabnya, gambar di layar tidak menyegarkan cukup cepat. Solusinya, yang sesuai kecepatan refresh layar. Kemungkinan penyebab, inverter rusak atau tidak berfungsi. Solusinya, bongkar layar dan ganti inverter. Gambar pada layar laptop dipikselasi. Kemungkinan penyebab, properti tampilan salah. Solusinya, atur tampilan ke resolusi asli. Terus, gambar di layar laptop terlihat kusam dan pucat. Kemungkinan penyebabnya tuh karena lampu latar LCD tidak sesuai dengan benar. Solusinya, periksa manual perbaikan laptop untuk petunjuk tentang mengkalibrasi lampu latar LCD. Seorang pengguna mengalami kursor hantu yang bergerak dengan sendirinya. Kemungkinan penyebabnya, trackpad kotor. Trackpad dan mouse digunakan secara bersamaan. Jari atau tangan telah menyentuh track pada saat mengetik. Nah, solusinya tuh bersihkan trackpad, lepaskan mouse. Cobalah untuk tidak menyentuh trackpad saat mengetik. Keyboard menyisipkan angka, buka huruf. Kemungkinan penyebabnya, kunci NUM diaktifkan. Solusinya, mematikan numlock menggunakan tombol numlock atau tombol FN, beberapa dengan kunci serbaguna yang sesuai. Gambar di layar tampak seperti garis kilat atau pola dengan warna dan ukuran yang berbeda atau artefak. Kemungkinan penyebabnya, layar tidak terhubung dengan benar, GPU terlalu panas, GPU rusak, atau tidak berfungsi. Solusinya, bongkar laptop untuk memeriksa koneksi layar. Bongkar dan membersihkan komputer, periksa debu dan kotoran. Terakhir, ganti GPU. Pola warna pada layar salah. Gambar di layar terdistorsi. Kemungkinan penyebabnya, pengaturan tampilan telah diubah, layar tidak terhubung dengan benar, GPU terlalu panas,
Tampilan eksternal memiliki daya tetapi tidak ada gambar di layar. Kemungkinan penyebabnya kabel video longgar atau rusak. Solusinya, sambung kembali atau ganti kabel video. Laptop tidak mengirimkan sinyal video ke layar eksternal. Gunakan tombol Fn bersama dengan tombol serbaguna untuk beralih ke layar eksternal. Perangkat input yang terhubung dengan Bluetooth tidak berfungsi dengan baik. Kemungkinan penyebabnya Bluetooth dimatikan, baterai di perangkat input mati, perangkat input berada di luar jangkauan. Solusi yang mungkin, nyalakan Bluetooth dengan menggunakan Apple pengaturan Bluetooth atau tombol Fn bersama dengan tombol serbaguna yang sesuai. Ganti baterai, pindahkan perangkat input lebih dekat ke penerima Bluetooth laptop. Pastikan Bluetooth diaktifkan. Laptop tidak menyala, kemungkinan penyebabnya laptop tidak dicolokkan, baterai tidak terisi daya, baterai tidak akan menahan daya. Solusinya, colokkan laptop ke daya AC. Lepaskan dan pasangkan kembali baterai. Ganti baterai jika tidak dapat mengisi daya. Baterai bengkak. Kemungkinan penyebabnya baterai telah diisi terlalu banyak, pengisian daya yang tidak kompatibel telah digunakan. Baterainya rusak. Solusinya ganti baterai dengan yang baru dan dari pabriknya. Tombol pada keyboard macet atau lengket. Kemungkinan penyebabnya puing-puing di bawah kunci. Solusinya bersihkan dengan udara terkompresi. Tidak dapat mendekripsikan email. Kemungkinan penyebab sertifikat digital hilang. Solusinya gunakan dokumentasi dukungan program enkripsi untuk menginstal atau menemukan sertifikat yang sesuai. GPS tidak berfungsi, kemungkinan penyebabnya layanan dinonaktifkan atau perangkat dalam mode pesawat. Solusi yang kemungkinan pasti perangkat tidak dalam mode pesawat. Pastikan layanan tidak dinonaktifkan. Aplikasi yang tidak dimuat atau responsif, kemungkinan penyebabnya aplikasi atau iOS seperti mulai ulang. Solusinya lakukan reset. Penggunaan tidak dapat mendeskripsikan email. Perangkat seluler tidak akan terhubung ke internet. Kemudian penyebabnya Wi-Fi tidak tersedia, tidak ada jaringan data operator dalam jangkauan. Solusinya, pindah ke dalam batas jaringan Wi-Fi, pindahkan ke dalam batas jaringan adaptor operator. Perangkat seluler tidak akan menyala. Kemungkinan penyebabnya baterai terkuras, tombol daya rusak, perangkat telah gagal. Nah, solusinya isi daya perangkat seluler atau ganti baterai dengan baterai yang terisi daya. Yang kedua, hubungi dukungan pelanggan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Tablet gagal mengisi daya atau mengisi daya dengan sangat lambat saat terhubung dengan ke daya AC. Kemungkinan penyebabnya tablet sedang digunakan saat mengisi daya. Adaptor AC tidak memiliki arus listrik yang cukup. Solusinya mematikan tablet saat mengisi daya. Gunakan adaptor AC yang disertakan dengan tablet. Gunakan adaptor AC yang memiliki jumlah ampere yang tepat. Smartphone tidak dapat terhubung ke jaringan operator. Kemungkinan penyebabnya kartu SIM tidak terpasang. Solusinya pasang kartu SIM. Perangkat seluler tidak menyala. Kemungkinan penyebabnya baterai tidak terisi daya. Baterai tidak akan menahan daya. Tombol daya rusak. Solusinya colokkan perangkat ke daya AC untuk mengisi daya baterai. Ganti baterai dengan yang diketahui bagus. Hubungkan dengan pelanggan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Gunakan adaptor AC dengan peringatan yang benar. Baterai perangkat seluler mendukung sistem jangka waktu yang lebih singkat. Kemungkinan penyebabnya mengatur perangkat salah dikonfigurasi, baterai tidak menahan daya. Ubah rencana daya untuk mengurangi penggunaan baterai, ganti baterai. Perangkat seluler tidak akan terhubung ke internet. Kemungkinan penyebabnya Wi-Fi tidak tersedia, Wi-Fi dimatikan, pengaturan Wi-Fi salah. Ini bukan jaringan data operator dalam jangkauan. Solusinya, nyalakan Wi-Fi, matikan mode pesawat, konfigurasi pengaturan Wi-Fi yang benar, pindah ke dalam batas jaringan Wi-Fi, pindah ke dalam batas jaringan data operator.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.